Sebelum api ditemukan manusia, TNI Angkatan Udara sudah menyala duluan. Bukan menyala di baliho, bukan menyala di janji, tapi menyala di arsenal nyata. Saat banyak negara masih ribut soal rencana, proposal, dan studi kelayakan, TNI Angkatan Udara hari ini sudah masuk fase realisasi besar-besaran. Jet tempur datang, kontrak aktif, line produksi bergerak, dan peta kekuatan udara kawasan mulai bergeser. Hari ini kita akan bongkar satu persatu kenapa TNI Angkatan Udara sedang berada di fase paling panas dalam sejarah modernnya. Rafale F4, api utama yang sudah nyala. Kita mulai dari yang paling nyata dan paling dekat. Rafale F4, bukan wacana, bukan katanya, tapi sudah fix. Indonesia telah mengamankan 42 unit Rafale standar F4 dengan opsi tambahan 18 unit di masa depan. Artinya apa? Jika opsi ini dieksekusi penuh, TNI Angkatan Udara berpotensi mengoperasikan 60 Rafale, jumlah yang tidak main-main bahkan untuk standar negara NATO. Dan yang paling penting, 3 unit pertama sudah berangkat menuju Indonesia. Pesawat ini dijadwalkan tiba pada 22 Januari di Lanut Rosmin Nurjadin, Pekanbaru. Bukan sekadar mendarat, tapi menjadi titik balik kekuatan udara Indonesia. Rafale F4 membawa AESA radar R BE2, data fusion kelas atas, kemampuan BVR brutal dengan Meteor, serta survivability yang dirancang untuk perang modern berintensitas tinggi. Ini bukan jet tempur gaya-gayaan, ini platform perang sungguhan. T-50 Golden Eagle, mesin transisi yang krusial. Banyak yang fokus ke jet tempur berat, tapi lupa satu hal penting, regenerasi pilot tempur. Disinilah T-50 Golden Eagle masuk. Tambahan T-50 yang sudah siap kirim ini bukan pelengkap. Ini tulang punggung transisi dari jet latih ke jet tempur generasi 4,5 dan 5. Tanpa T-50, Rafale secanggih apapun akan kehabisan payload siap tempur. Golden Eagle memastikan pilot TNI Angkatan Udara tidak sekadar bisa terbang, tapi siap masuk lingkungan BVR, sensor fusion, dan high threat airspace. Ini langkah senyap tapi sangat strategis. KF-21 Blok 2, gerbang menuju generasi 5. Sekarang kita naik level. Muncul informasi bahwa TNI Angkatan Udara akan memesan batch awal KF-21 Blok 2 sebanyak 18 unit. Perhatikan baik-baik, Blok 2 bukan Blok 1. Artinya, sudah masuk fase kemampuan tempur penuh dengan radar AESA matang, integrasi senjata modern, dan kesiapan menuju semi-stealth capability. KF-21 bukan pesaing Rafale. Mereka saling melengkapi. Rafale adalah pemukul senior. KF-21 adalah tulang punggung masa depan. Dan Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tapi juga mengamankan posisi dalam ekosistem industri tempur Asia Timur. TFKAN, api besar di masa depan. Jika ini terrealisasi, ini bukan api. Ini kebakaran strategis. TFKAN, jet tempur generasi kelima Turki yang secara terbuka disebut-sebut sebagai opsi serius bagi Indonesia. Desas-desusnya bukan beli sedikit, tapi dalam jumlah besar. Jika ini terjadi, Indonesia akan menjadi salah satu dari sangat sedikit negara non-NATO yang mengoperasikan multi-layer air power. Rafale adalah generasi 4,5 plus, KF-21. Transisi menuju generasi 5, KAN full generasi 5. Ini bukan lagi sekadar pertahanan, ini deterrence kelas regional. Su-35, kontrak lama, api yang belum padam. Banyak yang mengira Su-35 sudah mati. Faktanya, belum tentu. Informasi yang beredar menyebutkan kontrak Su-35 kembali aktif. Jika benar terrealisasi, Su-35 akan menjadi platform air dominance murni dengan keunggulan super maneuverability dan payload besar. Ia bukan pesaing Rafale, ia pengacak skenario lawan. Dalam perang udara modern, ketidakpastian adalah senjata. A400M, logistik yang sering diremehkan, padahal mematikan. Jet tempur tanpa logistik itu cuma pajangan mahal. Dan TNI Angkatan Udara paham betul soal ini. A400M pertama sudah tiba di Indonesia, dari total 2 unit yang dipesan, dengan potensi meningkat hingga 6 unit. A400M bukan sekadar pesawat angkut, ia adalah force multiplier. Bisa angkut pasukan, kendaraan berat, logistik tempur,
bahkan mendukung operasi lintas pulau dalam tempo cepat. Inilah yang membuat kekuatan udara bisa benar-benar digunakan, bukan sekadar dipamerkan. TNI Angkatan Udara sedang menyala, dan ini bukan kebetulan. Jadi, jika ada yang mengatakan Indonesia cuma beli pesawat tanpa konsep, maaf, data berkata lain. Yang kita lihat hari ini adalah arsitektur kekuatan udara berlapis, latih, tempur, stealth, dan logistik. Bukan impulsif, bukan emosional, tapi dirancang untuk puluhan tahun ke depan. Sebelum api diciptakan, TNI Angkatan Udara memang sudah menyala duluan. Dan ini baru awal, karena saat jet-jet itu mulai beroperasi penuh, yang panas bukan cuma mesin, tapi kalkulasi semua pihak di kawasan.